Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irsad. Kali ini kita memasuki pertemuan minggu keempat. Di minggu keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana menemukan pasar dan mengembangkan ide bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Nah, di pertemuan sebelumnya saya kira kalian sudah mengetahui tentang bagaimana kelembagaan yang tepat dan tim atau SDM yang tepat ketika memang kalian akan mengembangkan sebuah ide bisnis. Tim yang tepat pasti diisi oleh SDM-SDM yang kompeten di bidangnya, sehingga apa yang nanti akan kalian perbuat, apa yang akan kalian lakukan dalam mengembangkan bisnis pariwisata akan bermanfaat dan tentu saja tidak akan menemukan kejenuhan ketika memang di situ diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten. Nah, tahap selanjutnya dalam mengembangkan ide bisnis pariwisata tentu saja kaitannya adalah ketika memang produk kalian sudah siap, produk kalian sudah didiskusikan bersama tim kalian, maka langkah selanjutnya adalah menemukan pasar atau melakukan riset pasar. Dengan begitu, kalian akan mengetahui bagaimana produk kalian ini diterima di pasar, sehingga pasar ini akan menunjukkan bahwasanya entah produk kalian ditolak atau mungkin diterima dengan perbaikan. Dengan begitu, saya kira pasar akan menemukan produknya, pasar akan memberikan konsumen yang loyal kepada produk yang akan kalian buat, dan tentu saja pasar akan menjanjikan sebuah keuntungan yang intinya adalah mampu mengembangkan ide bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Secara perlahan akan saya jelaskan mengenai materi menemukan pasar dan mengembangkan ide bisnis pariwisata. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan masalah atau tujuan ketika kalian akan melakukan studi atau riset terhadap pasar. Dengan begitu, masalah-masalah yang telah kalian temukan dalam pengembangan bisnis dan kaitannya dengan riset pasar, maka di situ akan masih ada hubungannya dengan apa yang akan kalian lakukan di riset pasar. Nah, masalah ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan kalian temukan ketika melakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini sebenarnya tahapannya sama, hampir sama ketika kalian melakukan penelitian dalam hal apapun. Sehingga dengan apa yang kalian lakukan, dengan tahapan yang benar, maka di situ kalian akan mampu menemukan masalah, mampu menjawab masalah tersebut, dan tentu saja memberikan solusi terhadap produk bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Dengan begitu, manfaat dari riset pemasaran ini tentu saja akan memberikan kepastian bahwasannya produk yang telah kalian buat, produk yang telah kalian susun bersama tim kalian akan mampu untuk memberikan keuntungan yang secara spesifik, akan memberikan informasi yang jelas, dan tentu saja ketika memang kaitannya ada hubungannya dengan perbaikan dari produk kalian, maka di situ kalian harus melakukan perbaikan, dan tentu saja penyesuaian ini harus kalian lakukan sehingga produk yang kalian buat saya kira akan lebih diterima oleh pasar. Nah, ketika dalam menentukan masalah ini kalian salah atau tujuan ini ketika melakukan riset pemasaran ini salah dan tidak tepat, maka di situ akan berdampak negatif, seperti penentuan desain riset yang tidak tepat, teknik pengambilan sampel yang tidak tepat, pengumpulan data yang tidak sesuai yang pada akhirnya memberikan hasil riset yang tidak berdaya guna dalam membantu pengambilan keputusan manajemen, bahkan hasil temuannya bisa menyesatkan. Nah, ini kaitannya dengan data yang akan kalian cari, dan sehingga data yang akan kalian temukan ini akan membentuk sebuah informasi yang bermanfaat bagi produk kalian. Ketika tahapan yang kalian lakukan salah, maka di situ saya kira akan memberikan data yang salah, dan tentu saja ketika data digabungkan akan menjadi informasi yang tidak tepat, sehingga apa yang kalian lakukan dalam menentukan riset pemasaran ini akan tidak ada gunanya. Dengan begitu, kalian harus paham tahapannya bagaimana dan penyesuaian dengan produk bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Dengan begitu, apa yang kalian lakukan akan secara bertahap dan benar untuk memberikan informasi yang jelas kepada
ide bisnis yang telah kalian buat. Nah, ini sedikit tahapan ketika masalah ini ujungnya adalah sebuah keputusan, dan masalah ini bermula dari gejala. Gejala merupakan sesuatu yang tampak sehingga mudah dikenali. Gejala adalah kondisi yang mengindikasikan adanya masalah. Gejala ini umumnya kasat mata dan lebih mudah diidentifikasi. Gejala dalam riset pemasaran tentu tidak terbatas dan tidak bisa diseragamkan karena merupakan gejala kasus per kasus untuk setiap perusahaan. Nah, ketika diterapkan, gejala ini sebenarnya muncul ketika memang ide bisnis pariwisata yang kalian buat ini, apakah ada konsumen yang akan membelinya. Nah, ketika konsumen akan membeli, berarti di situ ada gejala produk yang kalian tawarkan ini berupa apa, rasanya bagaimana, dan tentu saja kaitannya dengan harga. Daya beli dari konsumen juga pasti akan menjadi sebuah data yang akan kalian cari. Dengan begitu, kalian akan mampu menentukan harga yang tepat ketika kalian meluncurkan produk di pasaran. Dengan begitu, gejala-gejala ini tampaknya lebih kepada apa yang ingin kalian cari dan apa yang muncul ketika ide bisnis pariwisata kalian buat. Dengan begitu, gejala ini akan menjadi sebuah masalah, dan masalah akan menjadi sebuah keputusan yang akan kalian cari datanya berupa apa, dan ketika data itu sudah terkumpul, pastinya akan diolah menjadi sebuah informasi yang menjamin kelangsungan ide bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Dengan begitu, apa yang kalian buat, apa yang kalian putuskan dalam masalah tersebut, tujuannya sudah jelas. Dengan begitu, riset yang kalian lakukan atau penelitian yang kalian lakukan tidak salah dan tepat guna. Riset pemasaran melibatkan segala kegiatan pengumpulan informasi untuk menuntun keputusan pemasaran secara operasional maupun strategi sehubungan dengan pasar sasaran, strategi bersaing, produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, ini kaitannya adalah dengan komponen-komponen yang setidaknya kalian cari atau gejala yang muncul ketika memang ide bisnis pariwisata kalian telah ada. Dengan begitu, beberapa komponen ini akan mampu diturunkan, mampu di top down menjadi sebuah data yang akan kalian cari, seperti halnya harga. Nah, dari harga ini apakah data yang perlu kalian cari apa saja, dan tentu saja ketika memang data ini sudah terkumpul akan menjadi sebuah informasi yang jelas. Ketika harga berarti di situ perlu data yang namanya daya beli dari konsumen, terus melihat pesaing dengan produk yang sama, harga yang ada di pasaran itu berapa, dan tentu saja data berupa lain, sehingga apa yang kalian temukan ini akan menjadi sebuah informasi yang membandingkan dengan produk atau ide bisnis pariwisata yang telah kalian buat. Nah, dengan harga ini berarti hubungannya juga kaitan dengan bahan baku ketika memang kalian membuat produk jadi. Selanjutnya, ada dua hal yang harus kalian perhatikan ketika melakukan tahapan pertama. Masalah lingkungan makro atau lingkungan luar. Nah, ini ada dua hal masalah yang ada kaitannya dengan makro dan mikro. Yang pertama, makro, seperti yang berhubungan dengan kondisi pasar, politik, ekonomi, sosial, dan sosial budaya atau hukum. Nah, ini kaitannya lebih luas, jangkauannya lebih besar. Ketika kaitannya dengan pariwisata sekarang, berarti masa pandemi ini memberikan dampak yang besar terhadap beberapa aspek ini. Ketika memang kalian menawarkan sebuah ide bisnis atau memang kondisinya lagi seperti ini, berarti kalian harus menyesuaikan dengan beberapa fakta yang ada kaitannya dengan kondisi pasar, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau hukum. Ketika kita sangkut pautkan dengan ekonomi, maka di situ ada hubungannya dengan daya beli, terus daya jual, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan mikro. Ini lebih kecil dari makro, karena memang bahasanya dalam mikro, strategi pemasaran seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Nah, ini kaitannya dengan internal produk kalian, yang memang datanya harus kalian cari, sehingga hubungannya dengan produk, bahan bakunya apa saja, harganya berapa, distributornya siapa, dan apa yang akan kalian lakukan untuk mengenalkan produk kalian melalui promosi itu seperti apa. Nah, dua hal ini terkait dengan makro dan mikro ini saya kira saling terkait, sehingga kedua hal ini harus kalian cari datanya, sehingga apa yang kalian peroleh juga akan bermanfaat. Perlu mengkhususkan diri pada variabel yang berhubungan dengan masalah riset yang akan diteliti. Variabel merupakan sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah, seperti penambahan produk baru ke lini produk yang sudah ada saat ini, penambahan anggaran iklan,
penurunan harga, konsumen, pesaing operasional dan lingkungan eksternal. Nah, ini kaitannya masih dalam hal internal, internal berupa mikro dan eksternal berupa makro. Dua hal ini yang seperti saya jelaskan berulang-ulang, bahwasanya dua hal ini ada kaitannya dan tidak bisa ditinggalkan salah satu. Ketika memang produk yang kalian tawarkan berupa produk jadi atau jasa atau layanan, maka di situ beberapa variabel atau komponen yang menjadi sumber dari data yang akan kalian cari, maka di situ harus kalian tetapkan, sehingga ketika kalian melakukan riset pasar, kalian tahu tujuan yang akan kalian lakukan di survei itu seperti apa. Dengan begitu, apa yang kalian lakukan sekali lagi akan bermanfaat bagi produk kalian dan akan tepat guna. Nah, seperti biasa, coba kalian jawab 3 pertanyaan yang ada di slide ini, yang nantinya akan kalian jawab melalui mas.ui.ac.id. Seperti biasa, coba saya jelaskan, kalian telah menetapkan ide bisnis. Sebutkan masalah apa yang menjadi latar belakang kalian dalam melakukan riset pasar. Nah, ini apa yang akan menjadi masalah dalam melakukan riset pasar dan kaitannya dengan ide produk yang kalian buat. Nah, dengan begitu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya penentuan masalah, penentuan gejala, terus masalah dan menjadi keputusan, ini akan kalian coba buat sehingga apa yang akan kalian lakukan untuk melakukan riset pasar ini akan secara jelas. Nah, tahap kedua dalam riset pemasaran adalah penentuan desain riset. Desain riset ini menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan dalam riset dan mengacu kepada masalah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dalam tahapan ini akan dilakukan pengembangan desain riset yang cocok untuk menjawab permasalahan riset. Desain riset merupakan suatu kerangka kerja atau cetak blueprint desain yang merinci secara detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab masalah riset dan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. Nah, ini terkait dengan rencana desain riset atau beberapa susunan masalah yang telah kalian buat dan kalian ingin jawaban seperti apa akan kalian tentukan dalam tahapan kedua ini, sehingga beberapa tahapan ini akan kalian lalui. Nah, tahapan kedua ini lebih condong kepada apa yang akan kalian lakukan dan apa yang akan kalian pilih sebagai alat untuk memperoleh data tersebut. Nah, ini ada beberapa jenis desain riset atau bahasanya adalah sebagai jenis riset atau jenis penelitian. Nah, yang akan saya jelaskan ini, ketika memang kalian nanti akan masuk ke tahapan tugas akhir, ini akan bermanfaat karena memang apa yang dilakukan oleh riset pemasaran ini, apa yang akan kalian lakukan dalam merupakan tahapan yang konkret atau mungkin tahapan yang secara akademisi ini telah terstruktur. Dengan begitu, ketika kalian mendapatkan materi ini, hal ini juga akan bermanfaat ketika kalian akan mengerjakan tugas akhir di beberapa tahun ke depan, karena memang tahapannya ini sama. Dan tentu saja ini kaitannya adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang berguna bagi produk atau ide bisnis yang telah kalian buat. Yang pertama ada jenis riset exploratory. Riset exploratory merupakan desain riset yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang sebenarnya dihadapi manajemen. Hasil yang diperoleh dari riset ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Nah, ini kaitannya adalah dengan jenis atau mungkin masalah yang telah kalian susun dan apakah jenis masalah yang kalian telah susun ini berkaitan dengan jenis riset eksploratory ini. Dengan begitu, riset ini lebih kepada hal yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai masalah tersebut. Bisa saya berikan contoh, volume penjualan mengalami penurunan tajam yang jauh dari perkiraan sebelumnya. Di sini manajer atau periset berusaha menemukan atau mengidentifikasi penyebab sebenarnya penurunan tersebut sehingga dapat ditetapkan masalah yang sesungguhnya. Nah, hal ini jika dikaitkan dengan ide bisnis kalian bisa berupa contoh yang lebih konkret, misalnya saja bagaimana daya beli dari produk yang telah kalian susun. Nah, ini kalian akan mencari secara
keseluruhan bagaimana daya beli ini dan kaitannya dengan apa yang perlu kalian temukan dalam riset tersebut. Dengan begitu, riset eksploratory ini merupakan riset awal yang dapat ditindaklanjuti dengan riset yang lain seperti riset deskriptif. Nah, ini kaitannya dengan lebih mengeksplor. Bahasanya dalam mengeksplor berarti akan mengambil secara keseluruhan. Dengan begitu, hal ini berkaitan dengan seluruh data yang akan kalian cari, masalah yang akan kalian jawab, dan tentu saja kaitannya adalah dengan ide bisnis yang akan kalian buat. Nah, jenis kedua adalah riset deskriptif, merupakan jenis riset yang tujuan utamanya adalah menggambarkan sesuatu. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam riset deskriptif meliputi karakteristik pelanggan, perilaku pembelian, motivasi membeli, sikap konsumen, tingkat kepuasan konsumen, dan sebagainya. Nah, ini kaitannya lebih deskriptif. Bahasa deskriptif adalah bahasa yang lebih menjelaskan, lebih detail, dan tentu saja kaitannya adalah lebih ke hal-hal yang sifatnya khusus. Ini kaitannya seperti halnya motivasi membeli. Nah, ini jika dikaitkan dengan ide bisnis yang telah kalian buat, motivasi membeli produk dari yang kalian telah buat itu apa? Konsumen tertarik dengan produk yang kalian buat itu mengapa? Nah, ini tentu saja harus kalian coba jabarkan untuk menjadi sebuah pertanyaan atau tentu saja sebuah poin-poin data yang harus kalian cari, sehingga kaitannya dengan motivasi ini berarti kalian harus bertanya secara langsung, mencoba uji coba apakah produk yang coba kalian tawarkan atau mungkin produk sama yang telah ada di pasaran itu memberikan motivasi yang lebih kepada orang untuk membeli. Berarti kalian bisa menanyakan kepada konsumen yang telah membeli produk yang sama yang ada di pasaran. Dengan begitu kalian akan tahu kenapa orang tersebut membeli produk yang sama, apakah dari rasanya atau harganya. Nah, di sini kaitannya adalah dengan motivasi. Jika dibandingkan dengan riset sebelumnya, dalam riset deskriptif ini, peneliti diasumsikan telah memiliki pemahaman tentang masalah riset dan telah mengetahui jenis informasi yang akan dicari. Nah, ini berarti sudah detail masalahnya dan tinggal mencari apa saja sih kebutuhan datanya. Bisa jadi pemahaman ini dapat dari riset eksploratory yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian pemasaran, riset eksploratory dan riset deskriptif seringkali dilakukan secara berurutan. Nah, ini tahapan seperti tangga, ketika memang tahapan pertama adalah riset eksploratory untuk mengetahui, eksplor masalah-masalah yang ada di produk kalian, dan tahapan kedua atau tangga kedua adalah untuk mendetailkannya menggunakan riset deskriptif, sehingga dengan hal tersebut masalah-masalah yang terjadi di ide bisnis kalian, penyesuaian dengan konsumen atau mungkin kondisi pasar yang saat ini akan lebih kalian mampu jawab masalahnya. Nah, jenis yang selanjutnya adalah riset kasual. Riset kausal merupakan riset yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti. Nah, ini biasanya kaitannya dengan jenis penelitian yang lebih umum lagi, biasanya dibagi kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk jenis ini masuk ke golongan kuantitatif, yang di situ masalahnya adalah untuk membuktikan sebuah hubungan. Ketika contohnya seperti ini, ketika produk yang telah kalian buat ini, apakah dampaknya berupa pembelian yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketika kalian telah mengetahui jenis produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi, dengan pembelian yang lebih ramai, maka kalian akan mencoba membuktikan ketika harganya lebih rendah, apakah daya beli konsumen akan lebih tinggi. Nah, hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yang nantinya akan kalian temukan dan kalian susun variabel-variabelnya, sehingga di situ membuktikan bahwa memang beberapa pembuktian ini benar atau salah. Dengan begitu berarti jawabannya iya atau tidak dengan persentase angka, sehingga di situ akan keluar sebuah informasi yang tepat karena memang di situ persentasenya jelas. Dalam riset ini, sifat variabel saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Hubungan ini seringkali dinyatakan dalam pernyataan jika atau maka. Sebagai contoh, dalam riset kausal ini, manajer pemasaran ingin mengetahui jika
anggaran promosi dinaikkan 5%, maka bagaimana pengaruhnya? Nah, ini terkait pembuktian, berarti tidak menjawab, tapi membuktikan apakah ketika biaya promosi dinaikkan 5%, dampaknya apakah berpengaruh terhadap volume penjualan yang dihasilkan. Nah, ini ketika dinaikkan 5%, apakah berpengaruh terhadap pembelian produk itu juga meningkat atau juga makin menurun. Nah, ini sebagai pembuktian bahwa riset ini berguna untuk membuktikan sebuah dua hubungan yang berbeda, yang sama, yang kaitannya adalah dengan informasi yang hasilnya berupa angka. 3 jenis riset menghasilkan informasi yang berbeda, sehingga penentuan desain riset yang akan digunakan oleh peneliti tergantung pada informasi yang akan dicari dalam riset pemasaran. Bila informasi yang dicari sekedar untuk mengetahui permasalahan dasar, maka periset dapat melakukan riset eksploratory. Sedangkan bila informasi yang dibutuhkan bertujuan menggambarkan sesuatu, maka diterapkan riset deskriptif. Sebaliknya, bila informasi yang ingin diperoleh adalah menguji hubungan, maka yang digunakan ada riset kausal. Dengan begitu, penentuan jenis ini, penentuan blueprint ini, desain riset ini akan secara detail dan lebih spesifik dan lebih efisien ketika memang kalian memilih salah satu atau penyesuaian dengan masalah yang memang kalian bawa ketika akan melakukan riset pasar. Dengan begitu, kalian tinggal memilih jenis apa dan bagaimana melakukannya. Nah, ini ada beberapa studi kasus yang masih kaitannya dengan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan desain riset ini. Yang pertama, apakah desain riset yang dipilih sesuai dengan masalah atau tujuan riset? Nah, jenis desain riset yang eksploratory, deskriptif, dan kausal menyediakan informasi yang berbeda. Peneliti menghubungkan kembali setiap desain riset dengan masalah risetnya. Jika tujuan risetnya adalah untuk memahami permasalahan atau memperoleh pandangan yang mendalam, maka diterapkan riset eksploratory. Bila tujuannya untuk menggambarkan sesuatu, maka digunakan riset deskriptif, dan bila tujuan riset untuk menguji hubungan, berarti menggunakan riset kausal. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini menentukan jenis desain riset yang akan kalian butuhkan, kalian gunakan ini berasal dari tujuan yang ingin kalian dapatkan ketika melakukan riset pemasaran. Yang kedua, jenis informasi dan data yang akan dicari. Nah, ini data dan informasi memerlukan kesesuaian dengan riset dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Riset eksploratory cenderung memanfaatkan data sekunder dan data kualitatif. Sedangkan riset deskriptif dan kausal lebih banyak menggunakan data primer dan kuantitatif. Nah, ini kaitannya dengan data-data yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Ketika memang riset eksploratory, berarti hubungannya adalah data yang sifatnya adalah sekunder atau bisa dicari melalui wawancara. Ketika riset deskriptif berarti bisa digunakan data-data yang sifatnya sudah ada atau menggunakan penelitian terdahulu, data-data yang ada di media seperti BPS dan jenis lainnya. Ketika memang itu data kuantitatif yang seperti saya jelaskan tadi, kaitannya adalah dengan menghubungkan sebuah dua masalah, dengan begitu akan diketahui jumlahnya lebih condong ke hal yang baik atau condong ke hal yang lebih buruk. Dengan begitu, jenis data ini akan mampu diolah menjadi informasi yang tepat. Siapa yang menyediakan informasi atau data tersebut? Nah, ini biasanya kaitannya dengan narasumber atau mungkin sumber dari data yang akan kalian cari ini asalnya dari mana. Dengan begitu, kalian akan mampu untuk memperoleh sebenarnya data yang saya cari ini bisa saya temukan di mana. Ketika memang di situ riset yang kalian gunakan adalah riset eksploratory, maka bisa dicari melalui survei langsung dengan bertanya ke konsumen. Ketika memang kaitannya dengan hal yang lain, maka juga akan disesuaikan. Selanjutnya, bagaimana data akan diperoleh atau dikumpulkan. Cara untuk memperoleh data akan mempengaruhi desain riset. Bila data dikumpulkan dengan menanyai konsumen secara langsung, maka bisa digunakan riset deskriptif dan atau eksploratory. Jika data dikumpulkan dengan cara mengamati hubungan sebab akibat, maka digunakan riset kausal. Nah, ini kaitannya adalah dengan penentuan desain riset, dan tentu saja
bagaimana memperoleh data tersebut ketika memang di situ kalian menggunakan riset eksploratory dan riset deskriptif, maka di situ bisa ditanyakan langsung ke konsumen, dan ketika kalian memberikan atau menentukan riset kausal, berarti kalian harus mencoba membuktikan dua hubungan. Bagaimana pertanyaan akan disampaikan? Nah, ini kaitannya dengan media. Ketika memang pertanyaan dari yang telah kalian susun, telah kalian buat, dan bagaimana pertanyaan ini akan disampaikan, apakah menggunakan wawancara atau penyebaran kuesioner yang lain. Dengan begitu, tentu saja ini media yang digunakan ditentukan dari desain riset yang telah kalian buat. Siapa yang menyediakan informasi? Nah, ini kalau terkait siapa berarti terkait dengan menanyakan sumbernya, berarti siapa berkaitan dengan menggunakan apa. Nah, ini analisis yang bisa digunakan berupa kualitatif dan kuantitatif. Ketika memang kualitatif, berarti hubungannya ada ke hal-hal yang lebih deskriptif, menjawab sebuah pertanyaan, dan ketika kuantitatif, di situ berarti menjadi jawaban, atau mungkin bukan menjadi jawaban, tapi bagaimana pembuktian sebuah dua hubungan atau dua variabel yang berbeda. Dengan begitu akan dapat ditentukan informasi yang lebih condong ke hal yang baik, lebih besar, atau mungkin hal yang lebih positif, dan hal yang lebih negatif. Dengan begitu hubungannya akan memperoleh penjualan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, pertanyaan kedua, dari desain riset, 3 desain riset yang telah disampaikan dan masalah kalian dalam melakukan riset pasar telah ditentukan, pilih desain riset yang tepat untuk digunakan, dan sertakan kenapa kalian memilih desain tersebut. Dengan begitu, tahapannya sudah jelas, dan ketika memang kalian akan melakukan praktek, di situ berarti tinggal kalian melakukan. Saya memberikan bantuan berupa tahapan yang jelas, dan tahapan yang memang ketika kalian jawab, ketika kalian lakukan, maka di situ akan mempermudah kalian ketika melakukan riset pemasaran. Tahapan selanjutnya pasti ada kaitannya dengan informasi pada dasarnya berujung awal dari bahan mentah yang disebut data, sehingga sering juga disebut sebagai data mentah. Data memiliki berbagai wujud seperti angka penjualan, jumlah produk yang dihasilkan, pendapatan konsumen, gerak perilaku orang berbelanja, dan lain-lain. Informasi dapat diidentifikasikan sebagai sekumpulan data yang lebih berarti atau bermakna setelah melalui suatu proses pengolahan. Informasi merupakan suatu keluaran output yang dihasilkan dari pemrosesan atau analisis satu atau lebih data input. Oleh karena itu, data merupakan suatu yang harus dikumpulkan lebih dulu oleh periset sebelum mengolahnya menjadi informasi. Nah, ini kaitannya dengan sebelumnya. Ketika memang desain riset telah kalian tentukan, maka di situ kalian akan mencari data. Data ini merupakan sebuah informasi yang bentuknya tidak lengkap. Ketika kalian susun data-data tersebut menjadi sebuah informasi, maka di situ akan mampu menjawab atau membuktikan masalah yang telah kalian tentukan dalam melakukan riset pemasaran. Dengan begitu, data ini dapat dicari berupa data tunggal atau data secara menyeluruh yang kaitannya dengan apa yang kalian butuhkan ketika melakukan riset pemasaran. Dengan begitu, kalian akan paham atau kalian akan mengetahui bagaimana data ini berpengaruh terhadap informasi. Ketika memang data itu kaitannya dengan informasi tertentu, maka di situ harus kalian cari atau kalian perkuat dengan data apa saja yang dibutuhkan ketika akan menguji coba sebuah informasi yang akan kalian tentukan. Dengan begitu, kalian akan mampu menjawab masalah atau membuktikan sebuah dua hubungan. Nah, ini bisa dilihat bagannya, pembagian data berupa data ada sekunder, ada primer. Di situ terkait dengan sekunder, internal dan eksternal bisa dilihat di bagan, saya kira sangat jelas, dan ini akan membantu proses kalian ketika akan menyelesaikan tugas akhir, dan ini sudah saya sampaikan dahulu. Dengan begitu, ketika kalian mendapat mata kuliah yang kaitannya dengan penulisan tugas akhir atau mungkin kaitannya dengan itu, maka di sini saya sudah mencoba untuk memberikan hal yang lebih, sehingga kalian akan mampu lebih maksimal ketika nantinya akan kalian dapatkan materi yang lebih detail. Nah, ini kaitannya dengan data, berarti ketika memang kalian menggunakan kualitatif atau menggunakan desain riset eksploratory atau deskriptif, maka di situ bisa kalian
Cari data tersebut melalui wawancara, FGD, fokus grup, teknis proyeksi, dan lain-lain. Kuantitatif tentu saja hubungannya adalah dengan survei, observasi, dan eksperimen. Dengan begitu, sekunder dan primer ini, primer bisa kalian temukan langsung, dan sekunder ini bisa kalian temukan melalui data yang sudah ada atau data yang memang sudah dicari oleh orang lain. Apakah kaitannya dengan internal atau eksternal, berarti kaitannya adalah dengan yang telah saya jelaskan tadi terkait dengan makro dan mikro. Ketika memang makro berarti hubungannya eksternal, data yang lebih besar dan kaitannya lebih ke hal yang lebih umum, dan internal adalah kaitannya dengan produk yang kalian buat. Dengan begitu, data ini akan mudah kalian temukan. Jenisnya tidak perlu kalian cari semuanya, tapi tergantung kebutuhan yang ingin kalian, kebutuhan yang memang menjadi masalah dari riset pemasaran yang kalian telah buat. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa periset sekunder mencatat, mengakses, dan meminta data tersebut kadang sudah berbentuk informasi ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Nah, ini terkait dengan data sekunder yang telah saya jelaskan, ini merupakan data yang sudah ada atau bahkan bentuknya sebuah informasi yang bisa kalian olah kembali. Ketika data itu informasi tersebut menunjukkan segmentasi penjual atau mungkin pembeli produk yang telah kalian buat, seperti halnya contohnya roti di kota A dikonsumsi oleh umur sekian, umur antara 15 sampai 25, 60%, umur lainnya 30%. Nah, ini akan menjadi sebuah informasi bahwa produk roti ini digemari oleh umur yang lebih muda. Dengan begitu, informasi ini akan mampu kalian olah, mampu kalian kaitkan dengan apa yang menjadi masalah dari produk kalian. Dengan begitu, data sekunder ini tinggal tergantung bagaimana kalian menemukannya, sumbernya apa, dan tentu saja kaitannya adalah dengan kebenaran informasi tersebut, karena memang ini data yang dicari oleh orang lain, telah menjadi informasi atau masih berupa data, maka di situ kalian wajib untuk mencantumkan sumbernya. Nah, kedua, data primer ya, atau data asli yang dikumpulkan langsung oleh periset, yang sumbernya dari sumbernya untuk menjawab lebih jelas masalah riset secara khusus. Riset yang menggunakan data primer cenderung membutuhkan biaya sumber daya yang lebih besar dan waktu. Nah, ini kaitannya dengan mencari, berarti kita bagaimana mencari data tersebut mulai dari nol. Ketika memang kebutuhannya adalah mengenai daya beli konsumen di kecamatan A, maka kita harus melakukan survei langsung. Bagaimana pengeluaran yang dikeluarkan oleh kepala per kakak, bagaimana mereka mencoba untuk mendapatkan perolehan tersebut, dan tentu saja kaitannya dengan survei-survei langsung yang datanya diperoleh secara langsung. Berdasarkan sifat data primer dikategorikan menjadi dua macam, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kualitatif seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hubungannya adalah ke riset yang lebih eksplor, lebih deskriptif. Dengan begitu, kualitatif ini akan mampu menjawab masalah. Ketika kuantitatif berarti di situ kaitannya adalah dengan membuktikan sebuah hubungan, dua hubungan atau bahkan lebih. Dan begitu, data yang diperoleh seperti bagan tadi, ketika kualitatif melalui wawancara, FGD, dan lain-lain. Ketika kuantitatif berarti berupa survei dan penyebaran kuesioner yang bisa kalian lakukan. Data kualitatif dikumpulkan melalui pertanyaan yang tidak terstruktur. Artinya alat yang digunakan untuk bertanya kepada responden cenderung berupa topik dan biasanya tanpa diberikan pilihan. Nah, ini kaitannya dengan data kualitatif tadi, bagaimana mencari data kualitatif tersebut telah saya jelaskan di bagan, seperti halnya wawancara, FGD, dan lain-lain. Ini bisa ditentukan melalui pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan kalian buat ketika kalian ingin mencari sebuah data yang bentuknya kualitatif. Yang kedua, kuantitatif berarti kaitannya dengan data pembuktian, bagaimana membuktikan dua hubungan atau lebih dan bagaimana mencarinya. Nah, ini berupa survei, observasi, dan eksperimen, berarti data yang akan kalian cari berupa penyebaran kuesioner. Dengan begitu, dua hubungan, dua variabel atau bahkan lebih bisa membuktikan lebih condong ke hal yang positif atau ke negatif atau bahkan di tengah-tengah.
Nah, pertanyaan terakhir, tentukan data-data apa saja yang ingin dicari sehingga mendukung riset pasar ide bisnis pariwisata yang kalian buat. Bagaimana dapat data tersebut kalian temukan. Nah, ini kira-kira kebutuhan data apa saja yang harus kalian temukan dan bagaimana mencarinya, tolong dijawab melalui emas. Nah, ini kaitannya dengan kuesioner, berarti kaitannya adalah dengan data kuantitatif. Dengan begitu, data kuantitatif ini hubungannya adalah dengan membuat kuesioner yang jawabannya sudah kita tentukan, tinggal konsumen atau sasaran dari orang yang akan kita riset terkait pasar juga pasti telah kita tentukan. Yang kedua, wawancara atau diskusi grup, berarti kaitannya dengan membuat daftar wawancara yang memang sudah kita susun sebelumnya. Dengan begitu, data yang ingin kita cari sudah jelas, apa yang akan kita lakukan ketika melakukan riset pasar itu sudah tahu, oh ya saya harus memperoleh data ini, bagaimana caranya, dan tentu saja ini alat-alat ini yang telah saya sampaikan adalah akan mempermudah apa yang kalian lakukan di lapangan. Ini langkah-langkahnya: menyusun daftar pertanyaan, membuat kalimat pertanyaan yang mudah dimengerti, membuat pertanyaan yang mampu dijawab oleh responden, menyusun pertanyaan yang dapat diterima secara sosial, menyusun pertanyaan dengan urutan yang logis, mempertimbangkan jenis pertanyaan, memenuhi pertanyaan validitas atau reliabilitas. Nah, ini kaitannya dengan apa yang telah kalian buat, apakah mampu di daya tangkap yang akan kalian sasar, apakah mampu atau tidak. Nah, dengan begitu hal ini akan mampu memberikan sebuah data atau informasi yang lebih akurat. Nah, ini biasanya format kuesioner yang mungkin kalian sudah punya pengalaman mengisi kuesioner secara umum atau membantu teman-teman kalian ketika melakukan penelitian. Nah, ini kaitannya dengan format yang secara umum bisa disusun menjadi 4 bagian: pengantar, pertanyaan, pertanyaan utama, penutup yang berisi ucapan terima kasih dan lainnya. Mungkin kalian sudah pernah, tinggal bagaimana ketika memang kalian peran untuk membuat kuesioner ini kalian lakukan, kalian harus tahu 4 bagian ini. Nah, ini terkait dengan data kuantitatif tadi yang kaitannya adalah dengan skala, atau kalian menentukan jawabannya dengan data kuantitatif ini menggunakan skala apa. Biasanya yang paling umum adalah skala Likert, ketika memang biasanya jumlahnya ganjil, menunjukkan 3 atau 5, setidaknya kalau memang 3 kaitannya dengan baik, sedang, dan buruk. Ketika memang 5 hal kaitannya dengan buruk sekali, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan ada skala Likert. Dengan begitu kalian akan mampu mengukur bagaimana rasa, atau mungkin ketika kalian ingin menguji rasa, berarti kalian harus menyiapkan produk yang kalian buat, berarti jawaban yang telah kalian susun apakah rasanya enak, tidak enak sama sekali, atau mungkin biasa saja. Nah, dengan begitu kalian akan tahu respon di pasar bagaimana. Setelah kalian kumpulkan data, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis ini dilakukan seperti 2 hal. Ketika memang kalian memilih kualitatif, berarti kalian harus menemukan analisis yang cenderung mengakomodasi setiap data dan tanggapan responden yang diperoleh selama pengumpulan data. Nah, analisis deskriptif ini tujuannya adalah mengubah kumpulan data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Nah, ini kaitannya dengan data ketika disusun menjadi sebuah informasi, maka di situ kaitannya adalah dengan informasi yang mudah dimengerti oleh periset. Dengan begitu, data yang dikumpulkan terkait dengan pemasaran biasanya memiliki nilai observasi yang cukup beragam, sehingga akan sulit dan kurang bermakna bila periset mengartikan tiap nilai observasi yang diperoleh. Dalam analisis deskriptif, nilai ini biasa diwakili oleh rata-rata, median, modus, atau presentase. Analisis deskriptif sering dilengkapi dengan diagram yang intinya adalah mempermudah kita untuk memahami data yang kalian buat, data yang kalian dapatkan, dan informasi yang kalian susun. Analisis kuantitatif biasanya bukan biasanya, tapi memang ketika kaitannya dalam menghubungkan sebuah 2 variabel atau lebih, maka di situ analisis yang digunakan biasanya bertujuan untuk menguji nilai hipotesis, apakah
Hipotesis ini cenderung lebih condong ke hal yang positif atau negatif. Dengan begitu, ketika kaitannya dengan umur seseorang, lebih condong membeli produk yang kalian buat ini ke tua, muda. Nah, ini biasanya kaitannya dengan beberapa jenjang umur. Dengan begitu, kalian akan tahu menetapkan segmentasinya di umur apa, targetnya di umur apa, maka di situ akan lebih jelas. Nah, ini kaitannya dengan data, beberapa variabel yang telah kalian buat, apakah kaitannya dengan produk yang kalian buat ini ada hubungannya atau tidak. Biasanya ketika memang membuktikan 2 variabel atau lebih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sehingga apa yang saat ini saya sampaikan merupakan tahapan yang jelas dan bisa kalian perbuat ketika akan melakukan riset pasar. Ketika tahapannya jelas, maka data atau informasi yang kalian peroleh akan dengan jelas kalian tentukan. Dengan begitu, analisis yang kalian gunakan untuk menentukan tahapan selanjutnya ketika kalian mengembangkan sebuah ide bisnis akan terasa lebih jelas, karena memang tahapan yang kalian lakukan ketika melakukan riset pasar ini sudah benar. Dengan begitu, informasi yang kalian dapatkan yang kaitannya dengan produk atau ide bisnis yang kalian buat telah sesuai dan berdaya guna. Ketika memang berdaya guna, maka di situ produk kalian akan mampu diterima oleh pasar. Ketika memang mampu diterima, maka di situ akan menunjukkan sebuah daya beli. Dengan begitu, kaitannya adalah dengan keuntungan, karena memang ketika melakukan sebuah ide bisnis, berarti kalian harus memikirkan juga kaitannya dengan riset pasar yang dampaknya berupa keuntungan bagi kalian ketika membuat sebuah produk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tolong ketika memang nanti ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan di forum diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa berdiskusi setelah ini.